Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita tentang ahkamul janaiz sampai terakhir kemarin dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala wa tahrumus salatu wal istighfaru وَالتَّرَحُّمُ عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ, dan diharamkan mensalatkan dan memintakan ampun dan memintakan rahmat kepada orang-orang kafir dan munafikin yang telah meninggal dunia. Haramkan orang munafik, orang-orang yang menzahirkan Islam dan membatinkan atau menyimpan dalam batinnya kekufuran terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal itu bisa kita kenali ketika mereka kadang-kadang menampakkan wujud dari apa yang ada di dalam batinnya, dari kebencian kepada Islam, kebencian kepada sunnah, gembiranya kalau Islam ini mengalami kemunduran dan seterusnya. Itu tanda-tanda orang munafik. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang munafik dalam surat At-Taubah ayat 84, Allah menyatakan, "Wa la tusalli 'ala ahadin minhum mata abada." Dan jangan engkau ya Nabi Allah mensalatkan atas seorang pun dari mereka orang-orang munafik yang mati selamanya. Tidak boleh, larang, abadan. Wala takum ala qabri, dan jangan kamu berdiri di atas kuburnya. Innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Sungguhnya mereka itu orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan mereka bermaksiat kepada Allah. Sebab turunnya ayat ini kemarin sudah saya sampaikan, saya ulang hadis ini sehingga semakin jelas. Lamma mata Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ketika mati Abdullah bin Ubay bin Salul, itu tokoh munafikin, pemimpin munafik di kota Madinah. Orang-orang munafik itu di kota Madinah dulu. Kalau di Mekah musyrikun. Dan kemarin sudah saya sampaikan bahwa akibat hasad yang tumbuh di batinnya Abdullah bin Ubay bin Salul
Karena dulu dia itu seorang yang sangat diagungkan di kaumnya. Sampai-sampai ibaratnya tas, itu mahkota itu mau diberikan kepadanya. Tapi begitu datang Rasulullah SAW, hal itu hilang semuanya. Karena manusia begitu berduyun-duyun mengerumuni Rasulullah SAW. Akhirnya tumbuh hasad. Dan itu kita ambil pelajaran. Kadang-kadang karena persaingan seperti itu, dan itu bukan masalah dunia saja, dakwah, talabul ilmi, ibadah, itu kalau nggak betul-betul kita jaga diri kita masing-masing ini, bisa terperosok kepada perbuatan hasad, yang akhirnya nampak lahirnya bagus, berdakwah di jalan Allah, talabul ilmi di jalan Allah, tapi hakikatnya dia menyimpan sesuatu hasad yang akan merusak amal-amal tersebut. Itu hati-hati. Saingan bukan masalah dunia, ya kan? Di dakwah, di sana juga dakwah. Kadang-kadang dua orang dai yang tadinya berangkat bagus, karena persaingan madhunya mungkin yang ini banyak, yang itu tidak banyak, yang ini dipuji, yang sana tidak, misalkan tumbuh hasad. Syaitan itu kata Nabi SAW, yajri majrad da, berjalan sebagaimana tempat berjalannya apa? Da, sangat lembut sekali udaranya. Ya. Nah, lamma mata Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul, ja'alahu Rasulullah SAW liyusalli alaihi. Atau ja'alahu Rasulullah SAW liyusalli alaihi. Nabi SAW itu diminta untuk mensalatinya. Jadi dalam hadis yang lain diterangkan oleh Al-Albani nanti dalam pembahasan tentang menguburkan jenazah, Nabi mensalatkannya ini setelah dikubur, dibongkar lagi. Jadi setelah dikubur, Abdullah bin Ubay bin Salul ini diminta oleh Nabi supaya dibongkar kuburannya. Dan diangkat jenazahnya ini, kemudian ditaruh oleh Nabi SAW di pangkuan beliau, padahal tokoh munafik ini. Kemudian di nafasatihi min riqi, di apa ya, di dai kecil gitu, kayak orang kalau ruqyah gitu ya. Nah, kemudian dipakaikan pakaian Nabi SAW untuk mengkafani Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan itu akhirnya sebelum turunnya ayat tadi, ya, wala tusalli ala ahadin minhum mata, sebelum turun ayat itu, ya. Benar. Falamma qama, hadis ini dari Umar bin Khattab. Falamma qama Rasulullah SAW fasabata ilaihi. Maka ketika Nabi SAW sudah berdiri menyambut seruan untuk mensalatkan tadi, wasabata ilaihi, dan sudah katakanlah tetap untuk mensalatkannya, hatta kuntu fi sadrihi. Kata Umar, saya berdiri di depan Rasulullah SAW, seolah menghalangi gitu ya. Fa akhadtu bi thawbihi. Ketika Nabi mau mensalatkan, saya pegang baju Rasulullah SAW. Ini Umar, karena tidak ridho orang kayak begini kok disalatkan, gitu ya. Diberikan bagi Nabi SAW. Ya. Faqul, maka aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku salli ala aduillah ibn Ubay Aufi. Apakah engkau akan salatkan musuh Allah, yaitu Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini? Apakah akan salatkan? Padahal dia musuh Allah. Ya. Waqad qala yauma kadza kadza wa kadza. Padahal dia sudah mengucapkan untukmu dan kepada Islam ini pada hari begini, ucapan begini dan begini. Artinya Umar ini mengingat tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan tentang ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Yaitu apa? La tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanqaddu. Itu di antara. Atau seperti la irja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-'azz minha al-adl. Andaikan nanti kita pulang ke kota Madinah, maka orang-orang yang mulia, maksudnya dirinya dan orang munafikin, akan mengusir dari kota Madinah itu orang-orang yang hina. Yang dimaksud siapa? Rasulullah dan para sahabat. Diucapkan, ya, diingatkan oleh Umar. Bukankah dia sudah mengucapkan kalimat-kalimat itu? Ya,
U'addidu alaihi qawlah. Saya ulang-ulang kalimat ini kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, bukankah dia sudah mengucapkan kalimat seperti ini? Dia itu musuh Allah. Ya. Kemudian ditambah lagi sama Umar. Alaysa qad nahakallahu an tusalli 'alal munafiqin. Bukankah Allah sudah melarangmu untuk mensalatkan atas orang-orang munafik? Jadi maksud minta ampun. Sedang salat itu memintakan ampun. Ya. Kemudian Umar mengingatkan sebagaimana ayat Allah surat At-Taubah ayat 80, yaitu apa? Firman Allah yang diberikan kepada Rasulullah SAW, Istaghfirillah lahum. Engkau memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Aw la tastaghfir lahum, atau tidak engkau mintakan ampun. In tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Andaikan kau mintakan ampun 70 kali pun, Allah tidak akan memberikan ampun kepadanya. Diingatkan surat At-Taubah ayat 80. Diingatkan oleh Allah. Bukankah ini sudah diberikan oleh Allah kepada Allah? Allah sudah melarang. Fatabassama Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW tersenyum. Ya. Waqala. Lalu Nabi berkata, akhir ani ya Umar. Menyingkirlah, tinggalkan aku wahai Umar. Pergilah. Disuruh mundur. Mundurlah kamu wahai Umar. Akhir ani itu mundur. Mundurlah. Ya. Falamma aksartu alaihi, ketika enggak mau, tetap saya ulang-ulang. Bukankah dia sudah mengucapkan begini-begini dan seterusnya? Itu ulang-ulang oleh Umar. Qala, akhirnya Nabi mengatakan, inni khuyyirtu fakhtartu. Sesungguhnya aku diberi pilihan, maka aku boleh memilih. Ya. Qad qila li, memang sudah diturunkan ayat dikatakan kepadaku, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Dilarang saja. Kamu mintakan ampun atau tidak kamu mintakan ampun, andaikan kamu mintakan ampun 70 kali pun untuk mereka, Allah tidak akan mengampuni. Memang sudah diturunkan itu kepada kata Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, lau a'lamu, andaikan aku mengetahui, anni in zittu ala sab'in ghufira lahu la zittu alaiha. Andaikan aku tahu, andaikan tak tambah 70, saya lebihkan. Kalau tadi kan 70. Andaikan aku ngerti, jika saya tambah lebih dari 70 kok diampuni, saya akan tambah. Itu menurut apa? Menunjukkan keinginan Nabi SAW seorang itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun tadinya begitu keras memusuhi Islam. Rahmahnya Rasulullah SAW. Ya? Nabi sampai mengatakan begitu. Qala, Umar berkata, innahu munafiq. Ya Rasulullah, dia itu munafik. Bilang sama Umar seperti itu. Umar mengatakan, memastikan bahwa itu munafik karena nampak jelas dari apa yang dizahirkan oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Qala, maka Umar mengatakan, fasalla alaihi Rasulullah SAW. Nabi SAW tetap mensalatkannya. Disalatkan oleh Rasulullah SAW. Wa sallaina ma'ahu. Lalu kami juga salat bersama. Salat bersama Rasulullah SAW. Wa masa sallallahu alaihi wasallam ma'ahu faqama ala qabrihi. Nabi SAW berjalan mengiringi jenazahnya Abdullah bin Ubay tadi. Faqama ala qabrihi, dan berdiri di atas kuburnya. Hatta faragha minhu, sampai selesai dari pengkuburannya. Ya, summan sarafa, kemudian berpaling. Pergi. Falam yamkus illa yasiran hatta nuzilat al-ayatan min bara'ah. Belum berselang berapa lama Nabi SAW meninggalkan kuburannya tadi, turunlah 2 ayat dari surat Al-Bara'ah tadi. Itu adalah larangan Allah. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kamu salatkan seorang pun dari mereka yang mati selama-lamanya. Jangan disalatkan. Dan itu satu sisi fadilah Umar bin Khattab. Ijtihad beliau, larangan beliau radhiyallahu anhu yang disampaikan kepada Nabi SAW direstui dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu memang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah SAW melakukan hal itu sebelum turun larangan secara pasti, dan itu merupakan sifat rahmahnya Rasulullah SAW. Dan kemudian kenapa Nabi SAW kok melakukan Abdullah bin Ubay bin Salul seperti ini? Dalam satu kisah Nabi SAW tidak ingin, katakanlah, itu merusak dakwah Islam. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu mendahirkan Islam. Sehingga dikhawatirkan akan dituduh bahwa Muhammad memperlakukan sahabatnya
tidak sebagaimana yang semestinya. Kemudian kenapa Nabi memakaikan pakaiannya sebagai kafannya, seolah-olah dimuliakan betul? Itu pertama karena bisa jadi kedudukan anaknya. Itu anaknya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, seorang sahabat yang mulia. Bapaknya munafik. Ya. Dan anaknya ini pernah meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berikan kepadaku kain yang menempel di tubuhmu, bajumu itu yang aku akan gunakan untuk mengkafani bapak. Sebagai bentuk pengambilan hati Rasulullah SAW dan pemuliaan kepada sahabat yang mulia itu anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, tadi Nabi memberikan bajunya lalu dikafan. Salah satu penjelasan ulama. Yang kedua, ketika kejadian perang Uhud, kalau tidak salah, Al-Abbas, paman Rasulullah SAW itu jadi tawanan dari kalangan musyrikin itu, tawanan. Maksudnya ditawan oleh kaum musyrikin, termasuk orang yang tertangkap. Abbas bin Abdul Muthalib, itu paman Rasulullah SAW. Ketika tertangkap itu, Abbas ini nggak punya pakaian, Akhirnya siapa yang memberi pakaian kepada Abbas ini? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Maka sebagai suatu balasan atas kebaikan ini, Rasulullah SAW memberikan pakaiannya untuk dipakaikan kepada Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ala kulli hal, semua itu dilakukan sebelum turunnya larangan mensalatkan orang-orang munafik yang mati selama-lamanya. Ya. Nah, kemudian apa? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ayat wahum fasikun tadi. Qala fama shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da ala munafikin wala qama ala qabri hatta qabadahu Allah. Setelah itu Rasulullah SAW tidak pernah mensalatkan seorang munafik pun yang mati, dan tidak pernah berdiri di atas kuburnya sampai Allah mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh berarti. Itu yang terakhir. Tidak boleh mensalatkan isi salat memintakan ampun, memintakan rahmat, itu tidak boleh. Karena di antara doa salatul janazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya kan? Wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, maafkanlah dia. Dan itu dilarang kecuali untuk orang-orang yang muslim. Itu ya. Itu dalil yang pertama. Maka Umar mengatakan, fa'ajibtu ba'du min jur'ati ala Rasulillah SAW yauma itu. Maka saya ta'ajub, terheran-heran sendiri atas ketidaksadaran saya sembrono berani melarang Rasulullah SAW. Allahu a'lam. Jadi karena terdorong kecemburuannya itu sehingga melakukan sesuatu yang semestinya dia sendiri tidak pantas itu dilakukan untuk Rasulullah SAW. Dan itu adalah seorang alim kadang-kadang memberikan maaf kepada seorang yang secara asalnya dia bagus, tapi mungkin terdorong karena cemburu dalam agamanya, atau mungkin terdorong dalam suatu qadhiyah, permasalahan tertentu, sehingga dia mungkin karena dorongan yang sangat itu tadi berubah dalam sikap saat itu, mungkin pas emosi dan seterusnya, tidaklah disadari. Jangan yang sesaat itu dijadikan hukum untuk selama-lamanya, ya kan? Nah, baik. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan selainnya, dan hadis tersebut sahih. Ya, tentang sebab turunnya surat At-Taubah ayat 84. Ya. Nah, kemudian yang kedua, dalil yang kedua tentang haramnya memintakan ampun, mensalatkan dan memintakan rahmat kepada orang yang mati dalam keadaan kafir. Anil Musayyib ibn Hazm. Musayyib itu sahabat Nabi, dulu tokoh musyrikin. Musayyib ini bapaknya Sa'id ibn Musayyib. Sa'id bin Musayyib seorang tabi'in jalil. Bapaknya Musayyib ini Hazm.
cerita Sa'id bin Musayyib, cucunya Hazn ini. Dulu Rasulullah SAW itu mau mengganti nama kakek saya. Hazn itu artinya sulit, sempit gitu. Mau diganti oleh Nabi SAW. Maka dia mengatakan, tidak, itu sudah pemberian orang tua saya. Karena nggak mau bertahan dalam arti nama yang namanya Hazn itu sulit, maka kata Sa'id bin Musayyib, maka kehidupan kami selamanya selalu dalam kesulitan. Karena tidak menerima nama dari Rasulullah SAW. Dari situ para ulama memberikan hujjah, menjadikan hujjah bahwa nama-nama yang artinya itu tidak bagus, itu hendaklah diganti kepada nama yang bermakna bagus. Dan kalau kita memberi nama kepada anak kita, ya beri nama yang bagus. Nggak usah namanya Jackie, apa lagi? Black itu hitam, ya kan? Nggak usah. Nama-nama barat kadang-kadang, masya Allah ya. Nama-nama Islam. Dan nggak usah panjang-panjang nama itu. Nama kadang-kadang cuman manggilnya. Kadang-kadang kita ini manggilnya kan 3 atau 4 huruf saja. Abdullah ya panggil Dun, gitu ya. Kita suka menghilangkan nama. Dikasih nama panjang juga nggak dipanggil. Ya. Dan nama kalau sudah bagus jangan dikasih julukan yang jelek. Jangan. Jabrik misalkan. Jangan. Ya, kasih nama yang bagus. Hijrah dari perkara yang tidak baik kepada yang bagus. Ya. Nah, Anil Musayyib ibn Hazn radhiyallahu anhu qala, "Lamma hadarat Aba Talib al-wafat." Ketika Abu Talib ini sakit menjelang wafatnya. Sakit yang membawa kepada kematiannya. Hadir kematian, sakaratul maut, menjelang nazak, muayyad. Nazak itu ada 2 tahapan. Tahap yang pertama itu masih sadar. Tahap yang kedua sudah enggak. Sudah mata sudah membelalak misalkan, mengikuti arah roh yang sudah tidak komunikasi dengan dunia. Itu namanya sudah sebagaimana hadis Nabi SAW, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Semuanya Allah masih menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa itu sudah mendesak di kerongkongan. Tapi kalau sudah muayyanah, dia sudah tinggalkan dunia, tinggal sesaat lagi dia mati, itu sudah nggak ada gunanya taubat. Makanya talqin itu bermanfaat ketika masih bisa berkomunikasi. Gitu ya. Nah, jadi segera bertaubat, jangan ditunda-tunda. Apalagi hari ini itu sering terjadi apa? Apa yang dikatakan Nabi SAW? Min alamatis sa'ah duhuru mautil faja'ah. Termasuk tanda dekatnya hari kiamat, munculnya kematian yang tiba-tiba. Ya kan? Tadi saudara kita, adiknya meninggal secara mendadak. Salat subuh, batuk 3 kali, sak napasnya nggak ada. Mudah. Itu tanda-tanda dekatnya yaumul qiyamah. Yang entah namanya penyakit jantung apa, dan itu bukan berarti su'ul khatimah, tidak. Tapi munculnya kematian bentuk yang seperti itu. Tadinya segar bugar, nggak tahu-tahu mati. Ya, kalau memang dia mati di atas kebaikan, insya Allah dia di atas kebaikan. Ya. Nah, ketika hadir kepada Abu Talib ini menjelang wafatnya, ja'a Rasulullah SAW. Datanglah Rasulullah SAW menjenguknya, pamannya itu. Dan kisah ini ada di Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Dan kalau dibahas kisah ini, masya Allah, faedahnya begitu besar. Baik dari sisi manhajiyah maupun dari sisi al-aqidah, al-uluhiyah dan seterusnya. Ja'a Rasulullah SAW. Nabi SAW datang menjenguknya. Fawajada indahu, maka dijumpai di sisi Abu Talib itu ada 2 orang. Sebagian ulama mengatakan 3 orang termasuk Musayyib. Ya. Abu Jahl di sisi Abu Jahl. Wa Abdullah bin Ubay wa Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Jadi di samping Abu Talib ini sudah menunggu Abu Talib ini Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Dua-duanya ini tokoh musyrikin yang sangat keras. Termasuk perawi hadis ini siapa? Musayyib ibn Hazn. Hadir di situ karena dia menceritakan. Dia menceritakan kejadian ini. Berarti dia berada di
situ. Maka dikatakan ulama 3 tokoh musyrikin pada saat itu. Karena Musayyib pada saat itu masih musyrik. Ya. Faqala Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, innaka a'zamun nasi alayya haqqan. Engkau adalah manusia yang paling berhak terhadap diriku. Artinya hakmu paling agungnya manusia atas diriku. Karena memang Masya Allah Abu Talib bahkan sampai menyediakan jiwa untuk membela Rasulullah SAW. Itu qadar Allah. Belum beriman pada saat itu. Ya. Maka Nabi mengatakan, wahai pamanku, innaka a'zamun nasi alayya haqqan. Engkaulah manusia yang paling punya hak atas diriku. Ya. Wa ahsanuhum indi yadan. Dan manusia yang paling bagus tangannya, artinya sering membantu, membela, membantu Rasulullah SAW sekalipun dia muslim. Lihat bagaimana perjuangan Abu Talib awalnya. Ya. Nah, wala anta a'zamu alayya haqqan min walidi. Dan sungguh engkau hakmu itu lebih besar atas diriku daripada orang tuaku sendiri. Karena setelah ditinggal wafat oleh kakeknya Abdul Muttalib, dirawat dan diasuh oleh siapa? Abu Talib, sampai diutusnya menjadi seorang rasul. Dari situ sebagian ulama berdalil, kalau seorang anak ditinggal mati oleh bapaknya, maka yang paling berhak terhadap anak tadi dalam perawatannya adalah kakek. Kalau kakeknya juga sudah tidak ada, berarti yang paling berhak adalah paman dari sisi ayah. Karena itu seperti orang tuanya sendiri. Maka Rasulullah ketika ditinggal mati oleh bapaknya, kakeknya yang merawat. Begitu tinggal kakeknya, diambil oleh paman. Ya. Nah, maka Nabi menawarkan setelah begitu itu mengatakan, faqul la ilaha illallah. Ucapkan ya pamanku la ilaha illallah. Perjuangan Nabi sampai akhir. Ya. Kalimatan, satu kalimat. Ushidu laka biha indallah, yang aku persaksikan untukmu nanti di sisi Allah. Dan ini jangan dipahami sekedar ucapan. Abu Talib itu orang Arab, paham betul terhadap makna la ilaha illallah. Yang nungguin 2 orang ini juga paham. Maka ketika Nabi SAW menawarkan kalimat ini kepada Abu Talib, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan persaksian untukmu di sisi Allah nanti. Ya. Maka spontan Jahal menjawab, faqala Abu Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Maka menimpali ucapan Nabi, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, 2 tokoh kafir muslim. Ya Abu Talib, wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apa kamu benci dengan millahnya Abdul Muttalib, agama nenek moyangmu? Coba ini bahayanya teman. Teman yang buruk tidak akan pernah melepaskan saudaranya menjadi baik. Sampai mau mati pun dipertahankan. Supaya jadi temannya selama-lamanya. Karena itu ulama mengambil faedah dari ayat ini. Bahayanya berteman dengan teman yang jelek. Betapa banyak sulitnya manusia diperbaiki. Dengan sebab apa? Temannya. Dia dengan enteng meninggalkan bapaknya, dengan mudah meninggalkan ibunya, dengan gampang meninggalkan saudaranya, tapi begitu berat meninggalkan temannya. Dan itu kalau tinggal, bergaul, diperhatikan lingkungan dan teman bersaudaranya, bergaul. Ini Abu Jahal, temannya dulu, berjuang keras supaya dia tidak lepas dari millah yang dianut. Maka dia tetap mentalkan juga. Nabi mentalkan pun la ilaha illallah. Dia mentalkan apa? Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apa kamu benci dengan millahnya nenek moyang Abdul Muttalib? Yaitu millah syirik. Falam yazal Rasulullah SAW ya'riduha alaihi. Maka terus Nabi SAW itu menawarkan kalimat tauhid tadi kepada Abu Talib tersebut. Terus ditawarkan. Wa yu'idani lahu tilkal maqalah. Yang 2 orang ini pun juga menawarkan supaya tetap di atas millah kesyirikan. Masyaallah. Ya, karena itu berteman di dunia ini seerat apapun, kalau tidak diikat dengan iman enggak ada manfaatnya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin, kata Allah Subhanahu. Orang-orang yang berkasih sayang, yang saling bahu-membahu di dunia ini, nanti di yaumul kiamat menjadi musuh
sesama mereka. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi ya bergaul, tapi kalau dengan orang yang bertakwa baru kesikohan saja. Karena pergaulan itu bermanfaat sampai nanti yaumul qiyamah. Ketika saudaranya di neraka aja mereka datang kepada Allah memohon supaya saudaranya dibebaskan dari neraka. Itu persaudaraan dengan iman. Ya. Nah, itu jangan dengan sebab sesuatu yang remeh atau mungkin tidak manfaat atau mungkin belum jelas kita memutuskan persaudaraan dengan saudara kita. Merugi. Apalagi cuma urusan duniawi, sehingga Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang sahih, la yahillu li muslimin ay yahjura aqahu fawqa salati layal. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 malam. Itu dalam urusan dunia, urusan kita. Tapi kalau urusan agama hajar tidak terbatas. Rasulullah SAW menghajar Ka'ab bin Malik selama 50 hari. Setelah turun taubat dari Allah baru kembali. Abdullah bin Umar pernah menghajar salah satu dari kerabatnya ketika beliau membacakan hadis seolah-olah dibantah dengan ra'nunya. Apa kata Abdullah bin Umar? Wallahi la ukallimuka abadan. Demi Allah saya enggak mau ngomong sama kamu selama-lamanya. Sampai beliau wafat beliau tidak bicara dengan kami. Dalam rangka membela hadis Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Nah. Jadi diulang-ulang terus. Hatta qala Abu Talib akhir ma kulluhu, sampai akhirnya Abu Talib mengatakan, dikatakan dalam riwayat, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia tetap bertahan di atas millah Abdul Muttalib, di atas millah kesyirikan. Na'udzubillah min husnil su'il khatimah. Ya. Wa aba ayyaqul, dia enggan untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Dia enggan mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Qala, dia mengatakan, laula an tu'ayyirani Quraisyun, kalau aku tidak khawatir dicerca oleh orang-orang Quraisy, ya, mereka akan mengatakan kepadaku, innama amalahu ala dzalik al-jaza'. Sesungguhnya Abu Thalib itu mau menerima apa? Penawaran dari Muhammad SAW itu karena jaza, karena khawatir, karena takut. Andaikan saya tidak khawatir diucapkan seperti itu oleh orang-orang kufar Quraisy, apa kata beliau? La aqrartu biha aina. Sungguh aku akan sejukkan pandanganmu wahai keponakanku. Dan ini Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahayanya kita ini takut, tidak berani meninggalkan adat istiadat nenek moyang kita yang menyelisihi syar'i. Seorang yang tidak berani meninggalkan adat istiadat nenek moyangnya yang jelas-jelas menyelisih syar'i, apalagi berbau sini, kata Imam Ibnu Qayyim yang maknanya, maka kemudian dia akan ditutup hidupnya dengan su'ul khatimah, lalu berdalil dengan kisah Abu Thalib. Khawatir dicerca oleh masyarakatnya, dia tidak menerima Islam. Dan banyaklah kejadian seperti ini. Khawatir tidak dikubur nanti kalau mati, akhirnya hidup tidak, hidup segan, mati tidak mau. Mengorbankan apa? Manhajnya, agamanya. Ya, bahayanya teman yang jelek seperti ini. Ya, ini Abu Thalib mengatakan. Padahal dia mengatakan sendiri tentang agama Rasulullah SAW. Inni la'alamu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyati dina. Sungguh saya ngerti betul bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad itu sebenar-benar agamanya manusia. Bersama itu dia enggan karena khawatir dicerca oleh kaumnya. Na'udzubillah. Karena itu dipegang prinsip sunnah itu dimanapun berada. Ya, kalau kita ini nuruti orang kampung, saya belumlah, nanti kalau orang-orang kampung sini sudah baik, ya kiamat baiknya. Nah, kalau nggak diberi contoh kebaikan, kapan akan baik? Kalau mereka nggak pernah melihat yang baik itu seperti ini, bagaimana akan berubah pikirannya? Ya gitu aja. Yasinan 50 tahun dari muda sampai tua punya anak 7, ya gitu aja. Harus dirubah. Dan merubah itu kalau bermanfaat dengan apa? Al-ilmu. Insya Allah kita sama-sama merasakan.
Dalam proses sepekan, 2 pekan, 1 bulan, seorang bisa berubah ke arah kebaikan dengan cepat. Manakala yang sampai ke dalam benaknya itu ilmu. Tapi tadi yang saya katakan, bertahun-tahun telah melakukan ritual keagamaan seperti itu. Bukan bertambah bagus. Ya seperti itu saja, nggak berubah apa-apa. Malah tambah banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, kemudian faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, amma wallahi, demi Allah, ketahuilah, la astaghfiranna lak, sungguh saya akan mintakan kamu ampun untukmu. Karena saking cintanya Rasulullah SAW kepada Abu Talib. Ya, malam unha anka, selagi aku tidak dilarang oleh Allah untuk memintakan ampun bagimu. Ya, faqadal muslimuna yastaghfiruna limautahum alladhina matu wa hum musyrikun. Maka dengan ini kaum muslimin pada saat itu, para sahabat, mereka memintakan ampun untuk keluarga mereka yang mati dalam keadaan syirik. Karena Nabi SAW mengatakan, sungguh saya akan mintakan ampun kepada Allah untukmu, wahai pamanku, selagi aku belum dilarang. Ya, itu. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi Nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrikin, sekalipun itu karib kerabatnya yang dekat, setelah jelas baginya bahwa mereka itu adalah penduduk neraka. Tidak boleh. Setelah itu turun ayat Allah melarang kita memintakan ampun kepada orang yang mati dalam keadaan kafir musyrik, sekalipun itu orang tua kita sendiri. Nanti akan didukung dengan dalilnya. Ya. Nah, wa anzalallahu fi Abi Talib, maka Allah menurunkan kepada Rasulnya tentang urusan pamannya Abu Talib tadi. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, menyampaikan ayat Allah yang turun kepada dirinya, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu ya Nabi Allah tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Nabi cintai Abu Talib, tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, tidak bisa. Yang termatikan, tertolak di sini hidayah taufik. Seorang menerima Islam dan tidak beriman, hak Allah semata-mata. Adapun hidayatul irsyad, mengajarkan, memberikan dalil, memberikan ilmu, itu makhluk ini. Sebagaimana itu tugas yang diemban oleh Rasulullah SAW. Ya, benar. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, sedang Allah Maha tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan apa? Petunjuk. Karena ketika sudah sampai kepada kita petunjuk semacam ini, jangan disia-siakan, jangan dijadikan barang sampingan. Itu mahal. Rasul SAW saja memperjuangkan pamannya, Allah tidak memberikan. Kan itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan makna suatu yang sangat indah. Rasulnya menghendaki Abu Talib, tapi Allah memilih Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi yang tidak dalam perhitungan, tidak masuk hitungan ini, budak. Tetapi Allah memilih Salman Al-Farisi, digiring dari Persia, jadi orang merdeka karena bersafar ingin mencari kebenaran. Akhirnya tertangkap di tengah jalan oleh segerombolan orang, dijadikan dia budak, dijual ke kota Madinah. Terus akhirnya dia meminta petunjuk kepada rahib, kepada pendeta, terus sampai akhirnya dia sampai di kota Madinah. Hijrahlah Rasul ke kota Madinah. Dia sedang memetik kurma di kebun kurma majikannya. Mendengar datangnya Rasul yang dia rindukan ini, yang gak betah dia di pohon kurma. Ingin segera bertemu. Akhirnya diselesaikan pekerjaannya, pamit sama majikannya, lari menemui Rasulullah SAW. Masya Allah, kalau Allah memberikan petunjuk, tidak usah diminta-minta, datang sendiri. Tapi Allah tidak memberi petunjuk kepada Abu Talib, sekalipun itu dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Dan di sini menjadi hujjah bagi kita. Tidaklah ketika kita mengikuti kebenaran yang dibawa oleh seseorang itu, harus memperhatikan bahwa orang itu sempurna keluarganya, tidak harus. Itu bapaknya, itu adiknya, itu bukan alasan untuk kita menolak kebenaran. Kebenaran tetap kebenaran. Karena hidayah itu datang dari Allah. Kadang seorang sudah mendakwai orang tuanya, sudah mendakwai anaknya, sudah mendakwai keluarganya,
Tapi Allah belum menghendaki mereka mendapat petunjuk. Kenapa kita juga harus seperti yang tidak mendapat petunjuk? Ikut-ikutan. Ya. Nah, karena itu begitu mahalnya petunjuk ini, dan kita tidak tahu apakah petunjuk ini akan tetap ada pada kita sampai akhir hayat. Hendaklah kita jaga dengan sekuat tenaga, semampu kita, semaksimal mungkin. Di samping kita memohon kepada Allah agar selalu di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW banyak melakukan doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati saya di atas agama. Wa ya musarrifal qulub, dan zat yang memalingkan hati, sarrif qalbi ila ta'atik, palingkan hati saya ini untuk taat kepadamu. Mari kita lazimi doa yang biasa dibawa oleh Rasulullah SAW. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau palingkan, sesatkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kesesatan yang paling jelek itu sesatnya seseorang setelah dia tahu petunjuk. Kalau sesat nggak ngerti petunjuk itu jelek, tetapi barangkali dia masih bisa selamat. Tapi kalau seorang tersesat setelah sampai petunjuk kepadanya, itu paling buruknya kesesatan. Dia ngerti ini yang benar, tapi dia memilih jalan selainnya. Nah, demikian salah kita lanjutkan pada salat wallahu a'lam. Wa nafiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah dalil yang menjelaskan kepada kita dan menunjukkan bahwasanya memintakan ampun, salat dan memintakan rahmat kepada orang-orang yang mati dalam kekafiran dan kesyirikannya, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagaimana hadis yang kemarin sudah kita sampaikan tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama bapaknya Azar dan Afwan, kemarin saya katakan itu riwayat dalam Sahih Muslim, yang benar riwayat dalam Sahih Bukhari, dan hadis sahih dibawakan oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau Qaidah Jalilah di dalam masalah tawassul wal wasilah. Kemudian juga kisah Rasulullah SAW, pernah Rasulullah SAW itu menangis. Kemudian ditanya oleh seseorang, apa yang menyebabkan kau menangis ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, Ista'dzantu Rabbi li'an astaghfira li ummi fala adina li. Saya minta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun bagi ibuku dan Allah tidak mengizinkan itu. Itu dalil tidak boleh karena ibunya mati dalam keadaan kafir musyrik. Kemudian beliau mengatakan, Ustadzantu li Rabbi li an azura qabraha fadilani. Dan aku minta izin kepada Rabbku untuk menziarahi kuburnya, maka Allah mengizinkan. Kalau ziarah kubur ke kuburan orang tua kita atau kerabat kita yang mati dalam keadaan kafir, boleh untuk mengambil ibrah dari hal itu. Dikaitkan dengan hadis Nabi yang kemarin kita sampaikan, idza marartum bi qabril kafir fabashshirhu bil 'adzab aw bin nar. Kalau kamu melewati suatu kuburan orang kafir, gembirakan dengan neraka, dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi boleh untuk mencari mau'izah, nasihat. Karena sebaik-baik orang yang bisa mengambil nasihat itu orang yang bisa bernasihat dari selainnya. Ya. Kadang kalau kita menasihati diri sendiri sulit, tapi tidak kita mengambil nasihat dari orang lain. Mau'izah dari orang lain. Oh, orang itu perilakunya demikian, orang ini matinya demikian. Sebagai nasihat bagi kita, mau'izah. Jadi ketika kita bertakziah, ya, mengikuti jenazah, bahkan merawat jenazah dan seterusnya, hendaklah itu diambil pelajaran bahwa kita nanti akan seperti itu. Kalau jenazah itu baik, mudah-mudahan kita juga baik sepertinya, bahkan lebih dari itu. Kalau jenazah itu baik, jelek, mudah-mudahan kita terselamatkan dari keadaan yang seperti itu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menjumpai seorang yang katakanlah sedih ketika ditanya kenapa.
ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aina abi?" Di mana bapakku? Faqala Nabi SAW, "Abuka finnar," bapakmu di neraka. Maka sedih dia. Ya. Ketika falamma wallada, ketika berpaling, kan sedih tadi, dikabarkan bapak di neraka, dipanggil oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wa abi finnar," dan bapakku juga di neraka. Ini nas dari Rasulullah SAW tentang bapaknya, ibunya, dan itu nas dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dihabarkan oleh Nabi SAW tentang pamannya yang telah membelanya. Mereka semua mati dalam kesyirikan dan kekafiran. Kalau muncul satu pertanyaan, bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulah." Dan kami tidak akan mengazab seorang pun sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Sedang bapak dan ibu mati, bapak dan ibu Nabi SAW meninggal dalam keadaan tidak ada rasul di tengah-tengah mereka. Sebagian orang mengatakan itu zamanul fatrah, waktu berselangnya setelah Isa, sebelum datangnya Rasulullah SAW. Maka hendaklah kita jawab dengan hadis itu sendiri. Dan juga dalil-dalil yang lain. Nabi SAW pernah lewat di salah satu kebun kurma yang di situ pernah ada kuburan orang-orang yang mati dalam kesyirikan. Maka Nabi SAW mendengar bahwasanya penghuni kubur itu sedang diazab dan disiksa oleh Allah. Ya. Sampai Nabi SAW mengatakan, andaikan aku tidak khawatir kalian nanti gak mau menguburkan saudara kalian, saya akan minta supaya Allah memperdengarkan kepada kalian apa yang Allah perdengarkan kepada saya tentang azab tersebut. Nah, dalil-dalil ini tidak mungkin bertabrakan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena biasa membenturkan dalil itu adat kebiasaan ahli bidah. Maka dalil itu sendiri sebagai hujjah bahwa orang-orang yang hidup antara Isa sampai kepada diutusnya Rasulullah SAW telah sampai kepada mereka risalatul Islam yang pernah dibawa dalam millahnya Ibrahim, pernah dibawa oleh Musa, pernah dibawa oleh Isa ibn Maryam alaihissalam. Jadi mereka sudah sampai hujjah. Buktinya mereka mengetahui Islam, sebagian mereka seperti Waraqah ibn Naufal, ya, bisa memegang Islam yang sesungguhnya yang dibawa oleh Musa dan Isa. Itu sebagai dalil bahwasanya orang yang hidup antara Isa sampai diutusnya Rasulullah SAW itu bukan zaman fatrah yang tidak ada dakwah. Sekalipun belum diutus Rasul, tapi dakwah dari millahnya Ibrahim, millahnya Musa, millahnya Isa telah sampai kepada mereka. Karena mereka bisa membaca kitab-kitab Taurat dan ada dai-dai yang menyampaikan hal itu. Ya. Dan dulu Jaziratul Arab yang sekarang Mamlakat Saudi itu, Jaziratul Arab dulu di atas tauhid, di atas millahnya Ibrahim. Tapi dengan sunnah dan dakwahnya Amr ibn Luhai al-Khuzai, ya, yang memindahkan patung-patung dari berhala kaum Nuh yang terseret banjir, dibawa ke Saudi Arabia, dibawa ke Jaziratul Arab, lalu dipromosikan di situ. Akhirnya dari tauhid tadi berpindah mereka menjadi millah wasani. Dari situ sebagai hujjah bagi kita. Seorang yang katakanlah masih melaksanakan syariat Islam, mungkin sholatlah dia, mungkin haji dan seterusnya, tetapi kalau urusan tauhid ini sudah berubah menjadi wasani, maka semua itu tidak ada manfaatnya dan hukum kepada tauhidnya. Berarti dia seorang musyrik. Maka kita tidak usah heran kalau ada orang yang ke kuburan minta-minta Yasir dan seterusnya. Itu nggak usah tapi dia salah dan seterusnya. Sekalipun dia mengambil sebagian syariat Islam, tapi kalau pokok wadahnya itu sudah rusak, berarti itulah ukuran dia. Orang-orang musyrikin pada masa sebelum diutusnya Rasulullah SAW mengenal haji. Mereka juga ibadah haji. Mengenal bagaimana memuliakan tamu, mengenal bagaimana beribadah kepada Allah dalam bentuk yang lain, berkorban dan seterusnya, tetapi semua itu sudah terwarnai dengan kesyirikan. Maka mereka adalah musyrikun, bukan orang-orang ahli tauhid. Maka kita ambil dari hal itu. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi penjamaan dalil tadi seperti itu tidak ada benturan. Nah, karena sebagian orang-orang aklanion, orang-orang yang belajar ilmu kalam dan filsafat yang mengedepankan akal, itu mementahkan hadis-hadis Nabi. Padahal itu di Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dimentahkan dengan ayat Allah, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulah. Kita yakini hadis itu selama sahih itu hujjah, itu dalil.
Berarti dengan keterangan Nabi, bapak ibunya mati dalam keadaan kafir musyrik, sekalipun belum ada Rasul, maka kita hukumi berarti mereka sudah semestinya mengenal Islam, tapi memilih kesyirikan daripada tauhid. Karena hadis itu dalil yang menerangkan tentang maksud ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa tidak boleh kita memintakan ampun, menolakkan dan mintakan rahmat bagi orang-orang yang mati dalam kekafiran. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab, dia mengatakan as-salatu 'alal kafir, salat atas orang kafir, wa du'a'u lahu bil maghfirah, dan mendoakan ampun untuk mereka, haram binafsil Qur'ani wal ijma', berdasarkan nas dari Al-Qur'an dan ijma' kaum muslimin. Ya. Nah, karena itu kalau sekarang ada pemimpin kafir mati kemudian berduyun-duyun ke sana menyampaikan bela sungkawa dan mendoakan mudah-mudahan arwahnya diterima oleh, tidak ada gunanya. Dan itu kesalahan dari kaum muslimin sendiri. Ya. Kadang-kadang kan antar pejabat itu ya seperti itu kadang-kadang. Sekalipun jelas pejabat itu kafir dan didoakan, bahkan dia kadang-kadang suruh memimpin doa terhadap pemakaman seorang tokoh yang kafir. Itu haram, tidak boleh. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Summa qala rahimahullah, kemudian beliau berkata pada masalah yang ke-61, wa tajibul jama'atu fi salatil jenazah, dan wajib salat jenazah itu dilaksanakan secara berjamaah. Itu pendapat yang dipilih oleh Al-Albani rahimahullah. Ya. Kama tajibu bis salawatil maktubah, sebagaimana wajib dalam salat fardu yang 5 waktu. Ya. Bidalilain, dengan 2 dalil, alasan. Al-awwal, yang pertama, mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaiha. Nabi SAW tidak pernah salat jenazah itu kecuali berjamaah. Jadi terus menerusnya Rasulullah SAW melakukan jenazah secara berjamaah. Wal-akhar, yang kedua, qauluhu sallallahu, Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sebagian ahli bidah yang bodoh untuk menyenangkan pengikutnya mengartikan salatlah kalian seperti aku muni usolli. Itu pernah loh saya dengar dengan telinga yang masih ini juga. Masya Allah. Padahal Nabi itu nggak tahu bahasa Jawa. Kok bisa-bisa dirubah. Sallu kama ra'aitumuni, kamu lihat aku muni usolli. Masya Allah. Ya. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya. Hal ini tidak bertentangan. Wala yakiru ala ma dzakarna salatus sahabah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam furada. Lam ya'ummahum ahad. Dan ini tidak dikeruhkan permasalahan ini, tidak terbantahkan atau tidak terkoreksi dengan apa yang telah kami sebutkan tentang salatnya para sahabat terhadap jenazah Nabi sendiri-sendiri. Dulu jenazahnya Rasul itu disalatkan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Tidak ada seorang pun yang mengimami mereka. Li'annaha qadiyatun khassah, karena itu kejadian yang khusus. Ya. Kejadian yang khusus bagi Rasulullah SAW. La yudra wajhuha, tidak kita tahu bagaimana kok bisa seperti itu. Artinya kejadiannya seperti itu. Ya. Fala yajuzu min ajliha natruka ma wadaba alaihi sallallahu alaihi wasallam tilata hayatihi mubarakah. Maka kejadian sekali atas jenazah Nabi tadi tidak boleh kita jadikan dengan alasan untuk kita tinggalkan apa yang rutin Rasulullah SAW melakukannya sepanjang hidupnya, yaitu salat jenazah secara berjamaah. Ya. Lebih-lebih, la siyama wal qadiyah al-madhkurah lam tarid bi isnadin sahihin taqum bil hujjah. Lebih-lebih kejadian Nabi itu disalatkan sendiri-sendiri itu tidak ada keterangan yang didasari dengan sanad yang sahih yang bisa dijadikan hujjah. Ya. Wa in kanat ruwayat min turuqin yaqwi ba'daha atau yaqwi ba'daha, sekalipun diriwayatkan dari jalan yang begitu banyak yang bisa menjadi kuat dengan dikumpulkannya jalan tadi. Ya. Fa in amkana al-jam'u bainahuma wa baina ma dzakarna min hadis sallallahu at-tajmi' fil janazah fa biha,
wa illa fahdual muqaddam li'annahu asdaq wa ahda. Kalau mungkin dipadukan antara hal ini dengan riwayat-riwayat bahwa Nabi SAW salat berjamaah, maka itu lebih bagus. Kalau tidak, berarti asal petunjuk Rasulullah SAW itulah sebaik-baiknya. Itu salat jenazah secara berjamaah. Sebagian ulama menjelaskan kejadian tentang jenazah Rasulullah SAW disalatkan sendiri-sendiri, tidak berjamaah, karena siapa yang layak untuk menjadi imam atas jenazah Rasulullah SAW. Makanya disolatkan sendiri-sendiri. Karena nggak ada yang merasa dirinya itu layak untuk jadi imam, sedang yang disolatkan adalah jenazah Rasulullah SAW. Salah satu keterangan ulama. Nah kalau memang seperti itu berarti khusus bagi Rasulullah SAW. Nah, fa in sallu alaika furada, kalau disolatkan secara pribadi, orang sholat sendirian, saqatan fardu, sudah gugur kewajiban dari orang tersebut. Wa atimu, tapi mereka berdosa bitarkil jamaah, dengan meninggalkan jamaah. Sebagaimana ulama yang menghukumi sholat jamaah atau sholat fardu itu wajib, kalau orang sholat sendiri sah sholatnya, tapi dia menanggung dosa karena meninggalkan kewajiban sholat secara berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian wa aqallu ma warada fil iqadil jama'ati fiha salasah, dan paling sedikitnya apa yang datang tentang kejadian atau tegaknya jamaah pada salat jenazah Rasulullah SAW itu 3 orang. Dan ini jangan dipahami bahwa syarat jamaah salat jenazah itu 3. Maksud Syahalbani itu mengatakan bahwa kejadian salat jamaah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mensolati jenazah itu minimalnya 3. Bukan itu harus 3, tapi kejadiannya 3. Paham maksudnya? Bedakan. Petunjuk Nabi misalkan sekian, tetapi Nabi melakukannya itu nggak pernah terjadi kurang dari 3 orang. Jadi minimal yang pernah terjadi pada Rasulullah SAW itu jamaah salat jenazah tadi berapa? 3 orang. Nah, nanti bagaimana kalau kurang dari 3? Ya nggak apa-apa. Ini cuma kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Jelas ya? Jadi maksudnya Syahalbani memaparkan atau mendatangkan bahwasanya Rasulullah SAW itu melakukan sholat jenazah paling sedikit yang pernah terjadi bersama beliau itu 3 orang jamaah. 3 orang bersama beliau. Ya. Hadis Abdullah ibn Abi Talhah. Dalam hadis Abdullah ibn Abi Talhah, anna Talhah, bahwasanya Talhah da'a Rasulullah SAW ila Umair ibn Abi Talhah, mengundang Rasulullah SAW ke jenazahnya Umair ibn Abi Talhah hina tuwfiya, ketika wafat anaknya Abu Talhah. Ya. Anaknya Abu Talhah itu ada yang namanya Umair ibn Abi Talhah. Umair itu meninggal, kemudian Talhah ini mengundang Rasulullah SAW untuk mensalatkan jenazahnya. Fa'atahu Rasulullah SAW fasalla alaihi fi manzilihi. Maka Nabi SAW datang kepadanya lalu mensalatinya di rumah mereka. Disalatkan di rumah. Ya. Fataqaddama Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW maju sebagai imam. Ya. Wa kana Abu Talhah wara'ahu. Dan adalah Abu Talhah di belakangnya. Wa Ummu Sulaim wara'a Abi Talhah. Sedang di belakang Abu Talhah istri Ummu Sulaim. Wa lam yakun ma'ahum ghairuhum. Dan tidak ada seorang pun lagi bersama mereka. Berarti berapa orang? 3 orang. Imam, 1 makmum, 1-nya makmum wanita. 3 orang. Ini kejadian maksudnya. Dan nanti kalau terjadi 2, ya nggak apa-apa. Ya. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Hakim dan juga Imam Al-Baihaqi. Ya. Dan hadis ini dikatakan oleh Imam Hakim sahih ala syartis sahihaini. Wasunnatun gharibatun fi ibahati salat nisa 'ala al-janaiz. Ya, wa Dhahabi. Disepakati oleh Imam Az-Zahabi terhadap nilai hadis ini. Ya. Kemudian kata Syekh Al-Albani cuma di atas syarat Muslim saja. Jadi hadis ini beliau sahihkan. Ya. Kemudian wa kullama kathura al-jama', dan setiap kali jamaahnya itu semakin banyak, kana afdal limayyit, tentu itu lebih afdal bagi mayitnya.
semakin banyak gerahnya jenazah. Semakin banyak jamaah salatnya, semakin afdal bagi si mayit. Ya. Wa anfa, dan itu lebih bermanfaat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syafa'u fihi atau illa syafa'u fihi atau sufi'u fihi atau syafa'u fihi." Tidaklah mati seorang muslim yang disalatkan oleh sekelompok kaum muslimin. Tidaklah mati seorang muslim yang jenazahnya disalatkan oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlah mereka mencapai 100 orang. Ya. Dan semua mereka mendoakan, memintakan pertolongan untuk mayit tadi untuknya. Illa sya'u fihi, kecuali mereka bisa memberikan pertolongan kepada si mayit tadi dengan izin Allah. Ya. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, illa ghufira lahu. Tidaklah seorang mayit muslim disalatkan oleh sekelompok kaum muslimin yang sampai 100 bilangannya, lalu mereka memintakan ampun untuk si mayit tadi, kecuali Allah ampuni dosanya. Fadilahnya. Karena itu kalau ada saudara kita yang meninggal dan memang itu baik, kita istiqamah insyaallah di atas kebaikan insyaallah, maka mari kita berikan wujud kasih sayang kita dengan mensalatkannya. Karena salat itu merupakan doa bagi dia. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i dan Imam Tirmidzi dan selainnya. Nah, kemudian beliau mengatakan, waqad yuqalu lil mayyit, dan kadang-kadang mayit itu juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kana al-adadu, meskipun bilangan jamaah salat tadi aqallu min mi'ah, kurang dari 100. Ya. Idza kanu muslimin, dengan syarat kalau mereka yang mensalatkan itu orang-orang muslim, lam yukhalif tauhidahum syai'un minas syirki, tidak mencampuri tauhid mereka sedikit pun dari kesyirikan. Dan ini sulit loh mencari orang. Dan itu mari kita berupaya pertama jadi ahli tauhid yang benar. Usi nafsi wa iyyakum, saya berwasiat untuk ana dan antum semuanya. Pegangi kalimat la ilaha illallah, pahami maknanya, laksanakan yang menjadi tuntutannya, kita bawa menghadap Allah sehingga kita menjadi orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dia pasti masuk surga. Tauhid sebelum selainnya. Ya. Nah, jadi seorang mayit muslim yang disolatkan kurang dari 100, tetapi yang mensolatkannya adalah kaum muslimin yang tidak tercampur tauhidnya dengan kesyirikan, kecuali mayit tadi akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Liqauli sallallahu, berdasarkan hadis Rasulullah, "Ma min rajulin muslimin yamut", tidak ada seorang muslim yang mati, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, lalu tegak mensalatkan atas jenazahnya 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'an, yang 40 orang ini tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, illa syafa'ahullahu fihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberi syafaat dengan sebab salat mereka terhadap jenazah tadi. Ya. Hadis akhrajahu Muslim wa Abu Dawud, keluarkan oleh Muslim dan Abu Dawud dan selainnya. Itu pentingnya. Karena itu berkawan dengan ahli tauhid, dan jadilah kita ini ahli tauhid sehingga orang mensalati jenazah kita ini tidak ragu-ragu. Ya. Tapi kalau orang itu pelaku bid'ah, suka maksiat, kadang orang yang mensalatkan juga ragu-ragu. Kadang-kadang yang mensalatkan para musallin bayaran, mau sholat kalau dibayar. Ini bagaimana mau diterima oleh Allah? Ya, dia mau mensolatkan kalau ada keuntungan dunia. Berarti secara niatnya saja sudah terluka, cacat. Ya, karena itu
Pentingnya tauhid itu di sini. Sehingga ahli tauhid itu doanya itu tidak seperti selainnya. Sampai orang musyrik saja kalau mau mentauhidkan Allah itu ditolong. Kok aneh orang musyrik kok mentauhidkan Allah? Kadang-kadang terjadi. Allah menyatakan dalam Al-Quran, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu-d-din falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Apabila mereka naik perahu diumbang-ambingkan ke lubang di tengah lautan, mukhlishina lahu-d-din, mereka lupa dengan sesembahan-sembahan selain Allah itu, mentauhidkan Allah. Mereka yakin ini berhala-berhala kayak itu nggak bisa nolong kalau sudah kayak gini. Tinggalkan, mengikhlaskan ibadah, berdoanya kepada Allah. Apa faedahnya? Falamma najahum ilal barri, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat itu Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan tauhid itu tetap bermanfaat sekalipun yang melakukan ahli syirik. Adapun orang-orang musyrik pun ketika mentauhidkan Allah dalam satu kondisi, manfaat kembali kepada mereka di dunianya saja. Sebagaimana ayat ini. Diselamatkan oleh Allah ke darat. Manakala mereka berdoa hanya kepada Allah. Fadilah tauhid. Karena itu apapun yang ada pada diri kita, jangan sekutukan Allah. Ibadahi Allah saja dan tidak ada tawaran lain. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nabi SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Dan tauhid itu wasiatnya para nabi. Syekh Abdul Malik Al-Ramadhani Habdullah mengatakan, istimam manusia, perhatian manusia itu berbeda-beda. Ada orang mau mati itu wasiat pada keluarganya duitnya. Ada orang yang wasiat sawah dan ladangnya. Ada yang wasiat tentang pekerjaan saya. Nanti kalau saya mati, SK saya ganti anak saya. Tolong Pak diuruskan. Begitu. Sedang para nabi begitu mau meninggal apa wasiatnya? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelahku nanti. Nah, perhatian manusia itu berbeda-beda. Dan kita nggak mengatakan, oh kalau saya perhatiannya tauhid, enggak. Apa kata Syekh? Dan akan nampak wujud dari perhatian dia secara jujur itu nanti ketika sakaratul maut. Apa yang diucapkan dari beliaunya? Apa ada seorang yang katakan hidup saya untuk tauhid, begitu sakaratul maut disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah kok nggak bisa? Ihtimam itu terwujud secara jujur ketika kondisi betul-betul kritis. Orang itu kalau biasa berzikir, kondisi terantok batu tanpa sengaja keluar zikir dari lisannya. Tapi kalau enggak, karena nggak ada ihtimam, nggak pernah perhatian dengan zikir. Seandainya itu ya, apa yang disebut? Anjing, paling betul. Karena istimamnya tentang masalah anjing. Nah kalau biasa berzikir, innalillahi wa inna ilaihi, itu sudah lepas. Maka begitu orang sakaratul maut karena perhatiannya tauhid, sebagaimana keadaan Imam Abi Hatim Ar-Razi ketika menyampaikan hadis. Kisah hakikatnya di sana dibahas tentang bagaimana. Yang jelas beliau ketika membacakan hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Habis itu beliau meninggal dunia. Summa qala, kemudian wafat. Berarti apa akhir ucapannya? La ilaha illallah. Ketika beliau menyampaikan hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Selesai mengucapkan itu, Allah mewafatkan beliau. Rahimahullah. Fadilah. Nah, ihtimamnya dalam tauhid. Dan ingat, kata Syekh Abdul Malik tadi, ihtimam itu akan muncul dalam keadaan kritis. Orang kalau aman, saya tawakul kepada Allah. Tapi begitu diuji Allah kemudian kesulitan, kemana dia lagi? Apa naruh tali di sini terus gantung diri? Mana tawakulnya yang dia dengung-dengungkan? Karena itu ihtimam akan terwujud pada saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih ketika sakaratul maut. Ya, kalau begitu sudah nyawa di kerongkongan sekat, mati dia. Ya itulah ihtimamnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ya. Kemudian dia mengatakan wa yustahabbu, dan disunnahkan, cintai ayyasufu, untuk menyusun shaf wara'al imani, di belakang imam dalam salat jenazah, salasata sufufin, 3 shaf.
Jadi kalau jamaahnya mencukupi banyak, dibikin 3 shaf. Itu dicintai oleh Syafi'i. Ya. Fasaidan atau lebih. Jadi 3 lebih. Ya. Di haditsaini ruya fi dzalik. Berdasarkan 2 hadis yang diriwayatkan dalam masalah itu. Al-awwal, yang pertama, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah SAW ala janazatin. Nabi SAW pernah mensolati satu jenazah wa ma'ahu sab'atu nafarin. Sedang makmumnya itu 7 orang sahabat. 7. Ya. Faja'ala thalathata shaffan. Maka Nabi SAW menjadikan 7 orang menjadi 3 shaff. 3 atau 4, 3. Berapa? 2, 3, 2. Ya. Berapa? 7 tak? Ya, 3, 2. Ya. Faja'ala thalathata shaffan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kemudian dikatakan oleh Abi Umamah itu, wasnaini shaffan. Dan 2 orang itu shaff, 2 orang itu shaff. Ya. Rawahu Tabrani. Kemudian dikatakan oleh Syekh Albani dalam ta'liqnya, itu mentaklik tentang 3 shaff tadi. Qala Syaukani rahimahullah, berkata Imam Syaukani rahimahullah, wa aqallu ma yusamma shaffan rajulani wala hadda li aksarihi. Minimalnya shaff itu 2 orang, adapun banyaknya tidak terbatas. Berarti kalau makmumnya itu 2, jangan dibikin imam, makmum belakangnya jangan. Karena minimal shaff itu berapa? 2. Ya. Kalau 3, gabung aja 3. Kalau 4 boleh dibagi 2. Supaya disebut shaff. Tapi kalau cuma 1, di belakangnya. Tidak seperti kalau salat jamaah yang lain. Kalau salat jamaah, salat fardu ini kan di samping kanan. Tapi kalau salat jenazah 1 di belakang. Seperti tadi kejadian Nabi bersama Abu Talha. Nabi makmum, Abu Talha di belakang, padahal dia lagi sendirian. Kemudian Ummu Sulaim. Nah, tapi kalau 2, ya jangan di belakangnya lagi, karena minimal shaff berapa? 2 orang. Nah ini cuma adanya Abu Talha, mau ditemani siapa lagi? Ya enggak. Ya. Nah. Baik. Jadi yang sunnah kalau memang mencukupi dibikin 3 shaff salat jenazah itu. Lalu dikatakan wasnaini shaffan. 2 itu pun juga shaff. Dan minimal shaff itu terdiri dari 2 orang. Shaff kalau sendiri ini namanya enggak bershaff. Jadi, ya. Nah. Kemudian yang kedua, an Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ma min muslimin yamutu, tidaklah dari seorang muslim yang meninggal dunia, fayusalli alaihi salasatu sufufin minal muslimin, kalau disalatkan atasnya oleh 3 shaff dari kalangan kaum muslimin, illa aujabah fa fi lafdhin illa ghufira lahu, kecuali hal itu mengharuskan dia mendapatkan ampunan, atau kecuali dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya 3 shaff. Ya. Qala yakni Mursyid ibn Abdullah al-Yazani, fakana Malikun, adalah Imam Malik, idza istaqala ahlul jinazati, apabila sedikit orang yang mau mensalatkan jenazah, sedikit, jaza'ahum salasata sufufin, dibagi oleh beliau menjadi 3 shaff. Tapi itu kalau mencukupi, kalau tidak enggak bisa. Sedikit artinya. Nah kalau banyak 3 shaff lebih masalah. Misalkan banyak 100, mau bikin 3 shaff, tempatnya enggak cukup. Ya. Dan boleh salat jenazah itu enggak harus di rumah. Ya. Lebih bagus itu di musalla. Musalla jangan surau, musalla itu tanah lapang gitu. Nabi itu punya musalla biasa untuk salat jenazah, salat Id gitu loh. Itu bagus. Karena kalau jamaah banyak enggak bergelombang-gelombang gitu ya. Kloter pertama salat, gitu. Enggak. Keluarkan aja jenazah itu, baru nanti sholat, dibagi 3 shaff, bagus kalau cukup. Kalau memang lebih, ya sudah, fasaidan atau lebih dari 3 shaff. Ya. Nah, jadi Imam Malik kalau sedikit jumlah orang yang mau sholat jenazah itu dibagi 3 shaff, karena berdasarkan hadis tadi.
Yaitu apa fadilahnya? Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia lalu disolati oleh 3 saf kaum muslimin kecuali Allah akan ampuni. Jadi ada nilai fadilahnya 3 saf itu tadi. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dikatakan oleh Imam Nawawi hadisun hasan dan ditetapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Kemudian hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, sekalipun penghasanan ini katakanlah dengan pengumpulan jalan tersebut. Nah, tapi hadis ini bisa dijadikan apa? Hujjah 3 saf tersebut. Ya. Wa idza lam yujad ma'al imam ghair rajulin wahidin, dan kalau tidak dijumpai bersama imam itu kecuali seorang saja. Seorang makmum. Makmumnya cuma 1, tok, laki-laki atau perempuan misalnya. Fa innahu la yaqifu khida'a aw khida'ahu. Fa innahu la yaqifu khida'ahu. Lah satu orang makmum itu enggak berdiri di sampingnya, enggak ya. Kama huwa sunnah fi sa'iri shalawat, sebagai yang sunnah dalam seluruh salat. Kalau salat-salat yang lain di samping kanannya ini makmumnya lurus, enggak boleh mundur sedikit sekaki. Itu fikihnya orang yang tidak faqih. Enggak ada dalilnya. Mundur untuk bedakan imam dan makmum. Bedakan imam dan makmum kalau cuma 2 orang gampang. Kanan mesti makmum, kiri imam kalau yang salat ngerti. Kalau yang enggak ngerti, kanan bisa jadi imam. Oh, enggak ngerti, tapi salatnya sah. Ya. Kalau nggak ngerti perempuan aja dijejer, oh nggak ngerti kan banyak tuh di masjid itu jejer-jejer gitu ya, sehingga salam sana jadi masih belum salam, ya, sambil salam sambil ya seperti itulah ya. Nah, ibadah plus namanya. Nah, fa innahu la yaqifu khida'ahu, jadi bukan berdiri di samping imam, bukan, kama huwa sunnah fi sa'iri shalah, bal yaqifu khalfal imam, bahkan sekalipun seorang berdirinya di belakang imam. Jadi seperti kisah Rasulullah SAW sholat bersama Abi Talhah dalam jenazah anaknya Umair bin Abi Talhah radhiyallahu anhu. Ya. Nah, di hadis al-mutaqaddam, hadis tadi, mutaqaddam Rasulullah SAW, Nabi SAW maju menjadi imam, wa kana Abu Talhah wara'ahu, dan Abu Talhah di belakang Nabi, wa Ummu Sulaim wara'a Abi Talhah, Ummu Sulaim di belakang Abi Talhah. Wa lam yakun ma'ahum ghairuhum, tidak bersama mereka seorang pun selain mereka. Ini dalil, ya. Nah, kemudian wal wali au naibuhu ahaqqu bil imamah fiha minal wali. Al wali, pemimpin kaum muslimin, misalkan presiden atau yang memimpin kaum muslimin, kepala desa atau yang lainnya, itu lebih berhak, atau wakilnya itu lebih berhak untuk menjadi imam tentang salat jamaah tadi daripada wali, yaitu walinya, orang tuanya atau karib kerabat. Itu lebih utama. Kalau mereka hadir, asalnya mereka yang jadi imam. Cuman kadang-kadang nggak paham. Ya, kalau nggak paham ya sudahlah, kan? Kecuali mereka menggugurkan. Kalau mereka sudah jadi imam, ya silakan. Ya sudah. Tapi hak mereka sudah gugurkan. Karena asalnya imam sultan itu jadi imam dalam salat. Sebagaimana yang biasa pada masa Rasulullah, ya Rasulullah, pada masa Abu Bakar, ya Abu Bakar, Umar, ya Umar, dan seterusnya. Nah, dari situ isyarat bahwasannya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, manhaj yang dipahamkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, itu adalah memberikan hak sultan sebagai pemimpin dalam segalanya. Karena itu jangan dimaksiati sultan tadi dengan cara demonstrasi misalkan, memberontak, menggulingkan kekuasaannya, atau menyelisihi apa yang menjadi kebijaksanaannya selama itu tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan semacam itu memadaratkan dan itu merupakan pemikiran dan manhajnya Khawarij. Hati-hati. Ya. Nah, sekarang kan banyak model. Kalau ada dai di mimbar membongkar aib sultan, berarti dai ini pemikirannya adalah Khawarij, sekalipun dia tidak ngerti Khawarij. Sebagaimana orang mengatakan nama salafi tapi nggak ngerti salafi, apa gunanya? Nah, orang barokah, apa itu Khawarij? Saya nggak ngerti Khawarij kok. Tetapi pemikirannya Khawarij itu yang penting. Adapun pengakuan dan nama itu nanti. Karena adanya sifat berarti ada nama. Kalau sifat yang ada pada pikiran orang itu sudah sifat Khawarij, tapi namanya apa? Khawarij sekalipun orang barokah 1000 kali.
Gitu ya. Jadi wali atau naibu ahaqqu bil imamah fiha min wali. Karena itu salat jamaah, salat Jumat, salat Id, ya, berjihad itu harus di belakang pemimpin kaum muslimin. Baik pemimpin itu baik ataupun zalim. Begitu. Seperti memutuskan Id, kembali kepada pemimpin. Dan itu petunjuk para ulama. Ya. Ciri khas pemikiran Khawarij yang pertama itu apa? Terutama dalam masalah nazilah yang berkaitan dengan kejadian, itu adalah meninggalkan petunjuk ulama lalu memakai pemahaman mereka sendiri atau orang yang mereka agungkan. Dari sejak munculnya Khawarij pertama pada masa sahabat, yaitu Utsman, Ali, sampai hari ini. Hari ini apalah bin Bas itu buta, nggak ngerti Waqi, Albani, Nusaymin, Saleh Fauzan, nggak ngerti apa-apa. Berangkat sendiri tanpa petunjuk ulama, bahkan dikafirkan. Akhirnya rusak dan menimbulkan kerusakan. Demikian juga Khawarij di awal pada masa sahabat, dinasihati oleh Ibnu Abbas, dinasihati oleh Ali bin Abi Thalib, dinasihati oleh mayoritas sahabat pada saat itu enggak. Padahal Ibn Abbas sudah mengatakan Quran itu turun kepada mereka para sahabat. Mereka yang paling paham terhadap isinya. Sedang tidak ada seorang pun yang bersama kalian. Tapi mereka tetap bersikeras dengan hawa nafsunya. Akhirnya tumbuhlah korban yang ratusan ribu darah kaum muslimin tertumpah. Nah, tenang. Itu perlu dirasa khusus. Ya. Saya punya buku Hakikatul Khawarij, hadiah dari seorang teman. Buku yang masya Allah sangat bagus. Ya, andaikan bisa kita pelajari, ya, tapi nanti kapan-kapan. Jadi wali atau pemimpin lebih berhak menjadi imam daripada wali, yaitu wali dari si mayit tadi. Li hadis Abi Hazim, berdasarkan hadis Abi Hazim, inni lasahidun yauma matal Hasan ibn Ali. Saya sungguh hadir ketika hari meninggalnya Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Ya. Fara'aitul Husain ibn Ali, saya melihat Husain ibn Ali, saudaranya Hasan sama Husain, dua cucu Nabi ya, yang meninggal ini Hasan. Fara'aitul Husain ibn Ali yaqulu, ya, maka Husain ibn Ali berkata li Sa'id ibn Al-As, kepada Sa'id ibn Al-As, ya, wa yut'anu fi unuqi, sedang dia terluka di lehernya. Wa yaqul, dia mengatakan, taqaddam, majulah kamu jadi imam. Sa'id ibn Al-As waktu itu jadi amir, gitulah apa? Gubernur apalah ya bahasa kita di kota Madinah itu, situ. Amirnya di situ. Ya. Taqaddam, majulah. Falaula annaha sunnah ma qaddamtuka. Kalau ini bukan sunnah, saya enggak akan ajukan kamu. Ya. Coba para sahabat itu sekalipun antara Husain sama Sa'id ini ada masalah gitu, ada masalah. Ya, yang membuat tidak harmonisnya muamalah. Tapi dia tetap mengedepankan sunnah Rasulullah SAW daripada pendapat sendiri. Sampai beliau mengatakan, taqaddam, majulah jadi imam. Falaula annaha sunnah ma qaddamtuka. Kalau ini bukan sunnah Nabi, saya enggak suruh kamu maju. Tapi karena ini sunnah, maju. Karena amir. Wa Sa'id amir alal Madinah yauma idzin. Sedang Sa'id waktu itu jadi amir kota Madinah, jadi pemimpin kota Madinah. Wa kana bainahum Sa'id. Dan ada di antara mereka itu keluarga Ali, keluarga Husain ini sama Sa'id ibn Al-As ini ada sesuatu masalah. Tapi itu dimundurkan, dibelakangkan, kedepankan sunnah Rasulullah SAW. Itu contoh dari salaf kita. Jadi kalau sudah petunjuk sunnah itu sekalipun nggak suka, ya disukai. Ya. Adapun orang hari-hari ini kalau sudah, ya saya terluka, mungkin tersinggung dan seterusnya, biar sunnah apa begitu. Enggak sunnah-sunnahan, kan begitu kadang-kadang. Sudah, begitu enteng dan remeh. Ya. Sedang salafun saleh begitu agungnya mereka di dalam mengagungkan sunnah Rasulullah SAW, permasalahan yang terjadi pada dirinya dimundurkan, dikalahkan, dikedepankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, faqala Abu Hurairah dalam riwayat yang lain berkata Abu Hurairah, "Atanafasuna ala ibni nabiyikum
bi turbatin tadfanunahu fiha. Ya, apakah kalian itu berharap katakan atas anak nabi kalian dengan turbah tanah yang kalian mengubumikan dia di dalamnya? Qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang cucunya ini, Hasan dan Husain. Nabi mengatakan, man ahabbahuma faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai Hasan dan Husain berarti dia telah mencintai saya. Wa man abghadahuma faqad abghadani. Barang siapa yang membenci keduanya berarti dia telah membenci saya. Itu kedudukan Hasan dan Husain di sisi Rasulullah SAW. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Sekalipun seperti itu mulianya, tetapi sunnah Rasulullah SAW bahwasanya yang berhak menjadi imam adalah wali, al-wali, pemimpin atau naibuhu, bukan waliyun, yaitu karib kerabat yang paling berhak. Padahal yang paling berhak dari Hasan saudaranya Husain, tapi beliau mengedepankan Sa'id ibn al-As karena pada waktu itu beliau menjadi amir kota Madinah. Demikian. Khawatiddin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali sampai di sini kita bahas tentang ahkamul janaiz. Allah kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang bi aunillahi subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.